Baik, terima kasih. Paling tidak pada acara ini kita tidak menimbulkan masalah baru dengan komplain-komplain. Yang kita akan sampaikan adalah komparasi bagaimana di tempat lain, bagaimana apa yang terjadi di sini. Oke, mungkin saat sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab sesama kita. Diawali mungkin dengan Pak Ketua atau Pak Riki atau Bu Yana untuk menyampaikan apa sih kesan-kesan yang sudah disampaikan oleh teman kita Pak Gray dan Pak Freddy. Apakah ini bisa menjadi satu contoh bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik dan benar? Kalau di luar negeri bisa PCR-nya 2 hari sekali, kalau kita bisa ikuti, ya mungkin kenapa tidak? Atau mungkin karena memang di Indonesia harus PCR-nya di airport, harus, maka itulah yang membuat aturan-aturan ini menjadi kaku dan baku. Silakan Pak Ketua, Pak Riki, Bu Yana Terima kasih Pak Yongki. Saya terus terang mendengar cerita Pak Gray dan Pak Freddy. Saya merasa tidak mampu untuk meyakinkan wisatawan saya, silakan datang ke Indonesia dan Anda boleh dikarantina walaupun hanya 3 hari per malam, walaupun hanya 1 hari. No way Pak. Itu sama dengan saya membunuh diri Pak, untuk tidak lagi melayani wisatawan di masa depan. 1. Yang kedua, membutuhkan keberanian kita yang luar biasa untuk menyampaikan cerita ini kepada para pejabat. Bapak dan Ibu, kita sudah mencoba dengan segala macam cara, seperti tadi Bapak dan Ibu sudah mendengar bahwa saya juga memakai tangan-tangan sahabat-sahabat kiri kanan untuk bisa menembus istana negara itu. Presiden tidak membaca surat kita. Contoh surat yang lalu. Oleh sekretaris atau oleh siapapun hanya membuat CC kepada kementerian yang bersangkutan. Hanya presiden tidak membaca. Presiden tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh bangsa ini. Gitu. Saya sedih. Saya tahu Bapak dan Ibu sama dengan saya, kita sudah tidak makan atau kurang makan selama 2 tahun. Tapi Presiden Republik Indonesia dan tidak mau mengetahui apa yang dirasakan oleh bangsa ini. Bangsa yang pernah memberikan keringatnya, darahnya untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri dan membayar dan mendapatkan devisa untuk negara. Itu. Jadi kita tidak hanya sekedar berbicara besar, tidak. Kalau Pak Luhut masuk hutan untuk perang dengan para pemberontak, kita tarik koper dari ujung ke ujung, dari airport ke airport, dari kereta api ke kereta api, gitu loh. Kita berjuang juga. Atau bapak-bapak yang lain, yang para pembesar, yang merasakan paling hebat di Indonesia ini. Tapi kita mendengar cerita hari ini, satu, bagi saya sangat memalukan keadaan di airport kita. Sangat memalukan. Untuk bangsa kita saja kita dengar sangat memalukan. Apalagi yang akan dialami oleh orang Amerika, orang Belanda, orang Jerman, orang Prancis, orang Italia. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya minta berikan kami masukan, karena selama ini jujur kami mempergunakan otak kami yang tidak seberapa untuk bisa menyusun surat, kata Pak Gus D, lebih baik, maaf, ini Pak Gus D yang mengatakan, lebih baik Pak Paul, Iin Toa, dan Pak Riki membuat surat kepada Presiden daripada mengambil langkah lain di luar surat, walaupun terbuka. Itu lebih baik. Itu kata Pak Gus D. Karena itu beliau mendukung. Beliau menyampaikan bahwa saya mau berjuang bersama Pak Paul demi bangsa kita, demi orang Bali.
Ini khusus yang di Bali kebetulan. Tetapi beliau akan berjuang bersama-sama dengan cara beliau. Jadi Bapak dan Ibu, berikan kami masukan, WA kami, WA Pak Riki, WA Ibu Yana, WA Pak Yongki, apa yang seharusnya kami lakukan ke depan. Yang sudah pasti, saya sudah ada pikiran harus membuat surat lagi. Surat yang pertama sudah jalan, masih ada lagi surat menyusul kepada Bapak Presiden dengan anggota DPR, Komisi 10, karena diminta oleh Ibu Khadijah supaya beliau disurati dan beliau akan bersuara dari gedung DPR. Terima kasih Pak Yongki, maaf, saya bukan bersemangat, tetapi saya karena sakit hati, karena perih mendengar keadaan kita yang kemungkinan akan berlama-lama menderita karena COVID ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Paul. Mungkin ada tambahan dari Pak Riki atau dari Bu Yana sebelum kita masuk ke teman-teman kita yang lain. Dari saya, Pak. Ya, silakan Pak Riki. Ini ada kabar gembira, saya baru baca nih. Untuk pegawai negeri, tunjangannya dinaikkan sama Presiden, Pak. Waduh. Hari ini. Terus yang kedua, usul aja sebetulnya nih kita bersurat ke Satgas COVID atau ke otorita yang terkait untuk mengirimkan orang yang di airport Jakarta atau Bali untuk survei, Pak, ke Dubai, Pak. Jadi dia tahu cara kerjanya bagaimana, gitu, Pak. Karena kita tidak pernah mau belajar, Pak. Bangsa kita ini tidak pernah mau belajar. Karena sharing kemarin, saya pernah sharing juga ke anggota mengenai bagaimana crowded-nya film, video di Bandara Soekarno-Hatta, gimana chaos-nya itu. Karena kita sebagai orang BPW ini, Biro Perjalanan Wisata itu diajarkan untuk mengatur segala perjalanan dari A ke Z dengan rapi dan teratur, Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Ketua tadi, saya nggak kebayang kalau ada turis Jerman, turis Belanda, turis yang biasa disiplin itu, tiba di Jakarta seperti itu, waduh. Malu sama Thailand, Pak. Thailand itu sampai hari ini udah 55.000 turis yang masuk, Pak. Dengan 0,0 berapa persen itu yang terpapar, katanya positif. Saya punya grup di Thailand, ada satu orang yang positif di satu grup, bukan satu grup yang dikarantina, Pak, tapi hanya orang yang terpapar yang dikarantina. Jadi begitu di PCR, ketahuan positif, langsung dibawa ke karantina 2 minggu di karantina, dan yang bayar asuransi, Pak. Langsung asuransinya membayar. Jadi memang sebetulnya semuanya sudah ada tata caranya, hanya kitanya sendiri yang ragu atau hanya kita sendiri yang tidak mau belajar. Mungkin ada yang lain di luar itu, Pak. Ada orang yang ingin seperti ini selamanya mungkin, Pak. Itu aja Pak Yogi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Satu lagi sebelum saya ke yang lain, mungkin Bu Yana ingin berpendapat, silakan Bu Yana. Saya nggak berpendapat karena udah komplit semua Pak Paul dan Pak Riki. Saya cuma ingin menambahkan aja, kemarin saya sudah kontakkan dengan Bu Happy dari Sekretariat Intoa, mudah-mudahan bisa di follow up oleh Bu Happy ke Bandara Soekarno-Hatta, petugas-petugas dan orang-orang pejabat dari AP2, sehingga barangkali entah Jumat depan atau kapan itu kita bisa webinar dengan mereka. Silahkan ditumpahkan ini yang tadi semuanya, bagaimana sih sebetulnya pengaturan bandara itu, kenapa bisa chaos seperti itu, dan apakah mereka ingat loh, Bandara Soekarno-Hatta itu waktu lalu pernah dinominasikan jadi bandara terbaik di dunia, entah bagaimana itu kriterianya, tapi ya kalau kayak begitu kan nggak mungkin ya gitu, dan kita nggak mungkin menawarkan keadaan seperti ini kepada tamu-tamu kita gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertukar pikiran dengan AP2 atau Bandara Soekarno-Hatta. Demikian aja, terima kasih. Pak Wisnu mau bicara, silakan Pak Wisnu. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu senior di Intoa. Selamat sore.
Sore Pak Wisnu. Terima kasih. Lagi di jalan Pak. Ini lagi timbul ini. Oke. Saya udah pakai video juga supaya lebih bagus ininya signalnya. Yang pertama tentu terima kasih karena saya juga adalah pengurus di Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali bersama Dr. Gusti Kade Sutawe yang tadi sudah hadir, dan Pak Paul juga sudah kita masukkan di WhatsApp grupnya AMPB baru saja. Begitu Pak Gusti masuk, saya masukkan menjadi anggota AMPB. Jadi Yentoa sudah masuk Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Pak per sore ini. Terima kasih. Jadi Pak Paul pasti akan sering lagi bicara di sana, memperkenalkan siapa beliau, siapa Yentoa dan sebagainya. Untuk pintu masuk nanti di stakeholder lain di Bali untuk mengenalkan Yentoa. Terima kasih yang pertama. Yang kedua, izin sharing saja bahwa apa yang diceritakan oleh Pak Freddy dan Pak Gray tadi sebenarnya adalah akumulasi kekecewaan kita semua. Ada perasaan-perasaan yang sama di antara kita semua tentang begitu dipersulitnya peraturan yang berakibat mempersulit dan membuat kita semua terpuruk. Saya share dengan Pak Paul tadi pagi sedikit bagaimana teman-teman anggota, mohon maaf, Pak Paul, Pak Riki, Pak Jongki, Bu Yana, dan juga Bapak Ibu yang lain, minimnya partisipasi dari member Yentoa Bali, itu karena memang di WA kami di Bali maupun di WA yang lain, di WhatsApp grup yang lain, itu memang yang ada itu adalah kekecewaan, kemudian marah, kemudian bahkan kadang-kadang putus asa. Dari kita bisa lihat ekspresi-ekspresi dari komen-komen yang ada. Jadi mudah-mudahan cerita sore ini juga menjadi bekal kita semua bahwa kondisi itu dialami oleh semuanya. Apa yang pernah dirumuskan oleh Pak Riki kalau tidak salah kemarin tentang 6 hal yang kita ingin sampaikan sama pemerintah itu sebenarnya sudah esensial sekali. Kami tidak bisa menambahkan apapun lagi tentang karantina, tentang kesulitan visa. 2 hal itu yang kemudian tentang penentuan hotel. Kita ingin juga jangan hanya direct flight tapi transit. Itu juga di WhatsApp grup Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali atau AMPB, kemudian di Bali Tourism Board, saya juga jadi pengurusnya, juga digodok Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sharing dari saya bahwa sebenarnya semua pihak sudah berpikir yang sama, tapi kenapa tidak menembus Presiden? Nah, ini betul apa yang disampaikan Pak Paul. Kekecewaan teman-teman misalnya tentang begitu disampaikan kalau sampai ada misalnya pihak Satgas hadir gitu, itu mereka sudah putus asa Pak, karena memang kita di sayap ekonomi sama sekali tidak bisa melakukan bargaining position apapun kepada sayap kesehatan. Gitu. Kalau Satgas nasional sudah bicara gitu, apalagi barangkali juga Menko Marves, pihak Menko Marves yang mengutamakan juga kepentingan Satgas Kesehatan atau sayap kesehatan. Kita di pariwisata sebagai bagian sayap ekonomi, memang saya mewakili teman-teman di Bali menyampaikan memang kita seperti tidak mampu berbuat apapun terhadap kondisi itu. Padahal sebenarnya kita ingin kondisi di mana ada pragmatisme ataupun keseimbangan menyesuaikan dengan kondisi, jangan juga terlalu panik dengan Omikron ini, sehingga mari kita belajar dari Thailand yang begitu cepat bergerak, bahkan Kamboja dan Vietnam juga bergerak sekarang. Nah, itu sharing saya dari Bali, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf kalau kenapa tidak begitu banyak member Yentoa Bali yang hadir, karena memang jujur saja mereka juga sudah barangkali beralih profesi, menekuni hal-hal lain yang bisa bertahan saja dulu, sehingga tidak sempat memikirkan untuk ikutan webinar-webinar seperti ini. Demikian Pak, sharing dari jalan Pak. Terima kasih, salam Yentoa. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Pak Nyoman Kirtia mungkin silakan. Ya, selamat sore. Sore Pak Nyoman. Maaf, sore, Pak. saya hanya pakai HP aja. Nggak tahu laptop tuh lagi trouble, nggak bisa connect tadi. Sepertinya kita ini, kalau saya lihat sepintas, sepertinya kita ini korban dari G20. Jadi G20 ini diutamakan bagaimana aman, sehingga apapun bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan nanti timbulnya
lonjakan-lonjakan seperti itu. Ya kemarin di BTB itu sempat hadir Ibu Deputi dari apa itu ya, saya lupa, yang sosialisasi mengenai Natal dan Tahun Baru. Nah, teman-teman di situ sudah banyak menyampaikan jangan treatmentnya sama dengan Natal dan Tahun Baru 2020, karena saat ini kita kan sudah terutama di Bali itu hampir 100% sudah ikut vaksinasi. Berarti kan sebetulnya tidak usah kekhawatiran yang di 2020 tuh dibawa begitu saja ke 2021. Nah, seperti itu sebetulnya, tetapi mereka tidak terlalu mendengarkan kita, istilahnya sosialisasi, tetapi mereka sudah memutuskan apa yang tindakan diambil yang seperti sekarang ini begitu. Nah, kita juga waktu itu kan ada beberapa yang teman-teman itu mengatakan sebetulnya kami tidak ingin lagi ikut Zoom meeting, sudah terlalu capek gitu. Terus si Ibu Deputi itu mengatakan kami juga capek warawiri sana kemari, tetapi kan kita harus tetap berjuang. Cuman dalam hati saya, kalau kalian capek kan dapat SPJ tiap bulan masih terima APBN. Kalau APBN defisit tinggal cari hutang luar negeri kan gitu. Kemudian kalau kita lihat sepertinya akan sulit sebelum G20 ini berakhir pariwisata kita akan dibuka. Nah, karena itulah makanya kemarin saya beberapa kali barangkali ke Pak Paul, ke Pak Yongki, bagaimana kita memfollow up kemarin saran dari Pak Gede, dari Menko Perekonomian itu, untuk kita ikut mendapatkan soft loan itu gitu. Karena sepertinya sangat kecil kemungkinan sebelum G20 ini sukses, pariwisata Indonesia akan dibuka. Segala macam cara akan diambil untuk menahan atau mengurangi kedatangan wisman itu gitu. Ya maaf ya kalau mungkin saya keliru barangkali, mudah-mudahan keliru, sehingga sebelum itu bisa dibuka, sehingga kita bisa sedikit bernafas gitu. Itu yang kita harapkan. Saya juga sebetulnya agak hopeless gitu ya, mau berbuat apa gitu, tapi kayak sekarang kan bookingan yang di akhir Desember ini sudah mereka booking, tetapi banyak yang periodenya Desember 24, Januari 2 itu justru orang dilarang traveling, bahkan ada katanya flight-nya dibatalkan oleh airlines gitu. Nah ini kan berat banget bagi kita. Saya rasa itu curhat saya sedikit. Barangkali kalau ada surat terbuka lagi kemana, ke Menko Perekonomian atau kemana, barangkali kita silahkan lanjut aja, dan juga perlu mungkin muat di medsos gitu ya. Jadi tidak hanya sampai di staf ahlinya Presiden saja surat-surat tersebut gitu. Itu sedikit penyampaian saya. Terima kasih dan maaf kurang lebihnya. Pak Nyoman. Ya. Saya langsung saja tembak, surat kita tidak hanya dikirim ke Presiden, Pak. Kepada semua koran-koran online, itu dikirim, Pak. Kompas sudah memuat itu. Kompas sudah memuat sejak seminggu yang lalu, bahwa kita menulis surat kepada Presiden. Malah Kompas sudah 2 kali, Pak. Oh ya. 2 kali memuat. Terima kasih. Yang kedua, Ibu Happy ada. Ibu Happy, tolong share nomor HP-nya Pak Gede itu. Kalau tidak ada, tolong tanyakan kepada sekretarisnya bahwa anggota-anggota kita kepingin mau berencana untuk mengajukan kredit. Bagaimana prosesnya? Kepada Gede atau kepada bank mana? Tolong, Pak ya. Terima kasih. Ya, Pak. Saya tambahkan sedikit.
kami sudah mencoba menghubungi 2 bank, bertanya mengenai soft loan itu. Ternyata soft loan jangan grace period seperti yang disampaikan pada saat kita Zoom itu, sampai saat ini belum ada, Pak Pol. Jadi waktu itu kan Pak Pol sempat sarankan coba aja cek ke bank. Ternyata bank yang kami hubungi itu anggota Himbara mengatakan belum. Bahkan sekarang yang tadinya memberikan relaksasi, mulai November ini sudah mulai melakukan penagihan dengan pembayaran bunga yang double. Artinya 2020 yang kita belum bayar, sekalian dengan yang 2021 sekarang gitu. Karena asumsi mereka itu kan sudah open border itu asumsi mereka. Sedangkan kalau kita lihat sepintas, ada dari OJK itu mengatakan bahwa relaksasi itu diperpanjang sampai Maret 2023. Nah, itu juga kami kirimkan kepada bank di mana kami ada kredit, tetapi mereka mengatakan tidak ada instruksi dari BI. Jadi bukan surat keputusan OJK itu yang dihormati, tetapi pegangan mereka adalah instruksi BI. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Mungkin kita akan bicarakan masalah soft loan dan lain sebagainya pada sesi yang lain. Saat sekarang kita sedang berbicara mengenai airport kita, bagaimana kita memberikan saran, masukan untuk membenahi carut-marutnya arrival at the airport yang kita alami. Ada tanggapan lain dari teman-teman? Silakan. Pak Yongki, ya silakan Pak Freddy. Saya ingin bicara sebentar aja, Pak. Ya. Kalau visa aja kita susah dapat, flight juga susah untuk masuk ke Indonesia. Kemudian di bandara yang notabene adalah representasi dari negara kita, Soekarno-Hatta, carut-marut. Saya hopeless, Pak, untuk kamu datang ke kita. Ya. Kalau kita ikut membenahi bandara, itu kan tugas mereka, Pak. Mereka sudah pengalaman, mereka sudah sudah pekerjaan mereka untuk di airport. Kalau kita memberikan usul ke mereka, saya juga usul seperti apa? Paling dianggap angin lalu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin maksudnya Pak Freddy itu mereka akan mengatakan, jangan mengajari bebek untuk berenang gitu ya? Betul sekali. Oke. Tapi ya bagaimanapun demi bakul nasi kita mungkin toh perjuangan sekecil apapun masih bisa diperjuangkan, walaupun dulu katanya Indonesia susah merdeka dengan kesempatan sekecil apapun, tapi pada saat pahlawan kita saling berjuang, kita merdeka juga. Saat sekarang kalau memang disamakan dengan pada saat itu, kita sedang terjajah nih inbound tourism pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita, dengan sedikit peluang yang ada, kita bisa merdeka dari kondisi seperti itu. Ada tanggapan yang lain mungkin? Silakan. Kalau memang tidak ada tanggapan yang lain, saya pikir ada bagus juga. Apakah teman-teman setuju? Bagaimana kalau proses yang pernah kita lakukan sebelumnya, yang proses di mana wisatawan datang, pada saat datang diakomodate 1 malam dulu, kemudian dilakukan PCR dan sebagainya, kemudian ditambah dengan apa yang diceritakan Pak Gray, bahwa jika seseorang tidak punya PCR code, mungkin ya jadinya ya PCR, bukti PCR, dia nggak bisa makan apapun, masuk di restoran manapun. Izin bicara Pak Yongki. Ya, Pak Riki. Memang saya berharap kita bisa ketemu dengan Satgas COVID-19, Pak. Kalau nggak Jumat besok ya, mudah-mudahan Jumat besok itu bisa. Karena surat sudah dikirim. Ya. Nanti di follow up sama Bu Happy, kemarin kita diterima sama Kolonel Budiono. Hal-hal ini yang kita kasih masukan ke mereka, Pak. Karena kemarin waktu saya bicara juga, kita ingin ikut serta dalam rangka memonitor kedatangan wisatawan, begitu loh Pak, wisatawan asing. Memang hal-hal ini kayak kemarin kita dengan Dr. Ilham Pambudi pun, kita mengatakan bahwa guide kita aja kalau tur setiap berhenti itu dicatat. Jadi kalau ada apa-apa, tracing-nya itu gampang. Nah, itu dia mengapresiasi sekali. Maksudnya, wah, berarti di BPW bertanggung jawab, bisa memonitor
tamunya. Ini Pak, ini yang kita harus yakinkan negara ini bahwa kita itu bukan ngambil komisi gitu loh Pak. Kita bertanggung jawab sama tamu yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelum pandemi pun kita sudah lakukan. Nah mereka itu kan belum mengerti sampai ke situ Pak. Kemarin pada waktu pertemuan di Satgas COVID-19 memang waktunya sangat terbatas, cuma 15 menit. Tapi anehnya mereka sudah mengerti bahwa kita yang mendatangkan turis asing dan diterima dengan baik begitu Pak. Jadi saya sih berharap hal-hal ini bisa disampaikan pada saat berbicara dengan Satgas COVID-19. Karena kita nggak mungkin bicara dengan yang lain. Mereka yang berkuasa Pak sekarang, Satgas COVID-19. Pak Yongki, Ya. mungkin nanti diviralkan aja testimoni dari teman-teman itu, Ya. Sehingga kita tidak perlu komentar banyak, tapi inilah testimoni yang kita sampaikan supaya dikaji lah, dilihat gitu. Karena sekarang kita berkomentar banyak juga, kadang-kadang mereka mengatakan, oh kami sudah studi banding ke Singapura, ke Changi, kemana, kan selalu begitu. Makanya dalam diskusi itu beberapa kali memang kami di Bali juga mengkritisi bandara yang kadang-kadang amburadul, mengatakan begitu. Kami sudah banyak belajar dari Changi gitu, tapi nggak tahu apa yang dipelajari gitu. Itu tambahan sedikit. Makasih. Baik, makasih Pak Nyoman. Mohon izin Pak Yongki. Ya Pak, ya silakan Pak Made Sabda. Terima kasih banyak. Saya sudah menyimak tadi pembicaraannya. Terima kasih banyak Pak Paul, Pak Ricky, Pak Freddy, dan Pak Gray. Mungkin ada beberapa hal dari saya, yaitu ketidakseragaman penerapan aturan untuk karantina Pak. Seperti yang diterapkan di Singapura maupun yang disampaikan tadi oleh Pak Gray maupun Pak Freddy. Apakah ada acuan dari WHO apa SOP yang perlu diterapkan di masing-masing negara untuk menerapkan karantina itu Pak? Itu saja sih dari saya sebagai acuan internasionalnya Pak. Baik. Ini yang kita belum dapatkan ya, apakah ada acuan standar dari karantina? Izin menambahkan Pak Yongki. Silakan Pak Kri. Jadi begini, sebelum kita masuk ke repatriasi hotel, itu keluar hasil yang tadi saya sebutkan 2 jam menunggu negatif. Pada waktu negatif, maka dia boleh masuk ke hotel yang dirujuk. Tapi kalau dia positif, dia tidak boleh masuk hotel, tapi langsung ke Kemayoran. Persis. Jadi itu ininya. Persis. Nah, Okay. Kemudian mengenai aturan tadi yang ditanyakan, aturan WHO, saya tidak punya referensinya, tetapi saya mendapatkan beberapa rujukan, bacaan. Sebenarnya proses inkubasi penularan itu 5 hari. Waktu dia mau berangkat, dilakukan pengecekan negatif, itu sudah merupakan proteksi awal. Nah, kenapa negara-negara tidak menerapkan di karantina? Karena waktu dia PCR berlaku 72 jam, 3 hari, dan dia terbang itu dalam posisi sudah aman. Dan dilakukan lagi di PCR di Bandara Soekarno-Hatta, itu sebenarnya cukup 48 jam. Udah cukup sebenarnya. 48 jam seperti yang terjadi saya di Grand Melia. Sejak saya tiba 48 jam, pagi-pagi hari Selasa, saya masuk Minggu, hari Selasa pagi jam 4 saya diambil lagi PCR. Negatif. Sebenarnya udah selesai, itu clear. Nah, akhirnya menjadi 7, menjadi 10, dengan alasan ada varian baru. Tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Gede, itu tidak terlalu bahaya, varian yang masuk ini. Nah, kembali lagi, ini ujungnya di mana? Poinnya adalah kita nggak tahu ujungnya di mana. Ya. Jadi ya sekarang siapa yang bermain saya nggak tahu. Nah, makanya kalau memang dari sisi kesehatannya seperti itu, saya berpikir di logika kesehatannya. Kemudian ada lagi orang berpikir di logika bisnisnya. Kalau memang dari logika kesehatannya, katanya PCR itu sekian jam sudah selesai. Kenapa nggak 2 malam atau 3 hari? Kenapa harus 7? Kenapa harus ada 10 atau ada 14? Itu loh, that's the point. Mungkin kita nggak tahu ada apa di balik layar ini.
Karena sampai sekarang kita belum pernah dijelaskan secara eksakta kenapa 7, kenapa 14, kenapa orang lain, kenapa negara lain tidak? Apakah negara lain tidak memproteksi rakyatnya? Apakah negara lain tidak memproteksi negaranya? Hanya Indonesia yang memproteksi negaranya. Kan itu pertanyaannya. Mungkin Pak Yongki dapat kickback barangkali. Ya Ekstrim. ekstrim. Ini kan artinya hanya sebagian orang yang menerima hasilnya, sedangkan rakyatnya sekian banyak akan menerima penderitaannya. Pariwisata tidak maju, inbound tidak datang, sekian banyak orang yang terdampak. Kalau memang ada kickback, hanya sebagian kecil orang yang menerima kickback. Kan nggak fair. Memang hidup ini tidak fair. Memang tidak fair, itulah yang mau dipelihara. Ya. Jadi ini Pak, pendapat saya aja nih Pak ya, mohon maaf nih. Dari segi kita kan melihat dari pemerintah tuh melihat dari makronya Pak. Memang dalam masa pandemik ini industri kita di pariwisata terutama inbound yang paling berdampak sampai ke bawah Pak. Tapi kalau ngomong pariwisata semua jalan tuh Pak. Domestik tuh jalan Pak. Bapak lihat aja Pak, yang nggak jalan mungkin cuma di Bali. Tapi di Bali itu masih ada tamu domestik. Tapi kalau di daerah lain, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, itu jalan loh Pak. Nah, memang kalau kita bicara dari segi kita, betul Pak yang tadi disampaikan. Tapi kalau bicara dengan pemerintah, dia melihat semuanya. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kita di 18 bulan, dalam keadaan begini harus ada solusinya begitu loh Pak. Apa solusinya? Bukan kita melihat bahwa antara adil tidak adil, tapi solusinya bagaimana? Begitu. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Karena kalau dilihat dari bilang, oh pariwisata kita terpuruk, mereka bilang tidak. Karena pergerakan domestik berjalan kok. Gitu loh Pak. Jadi kalau kita bicara pariwisata inbound, yes. Makanya kita hati-hati dalam hal ini Pak. Karena mereka juga punya argumen pemerintah punya argumen yang jelas gitu loh Pak. Kalau kita ngomong soal berhitung, coba problemnya kita 18 bulan begini, solusinya apa? Itu aja Pak. Beda dengan Thailand yang memang di samping dia ada masalah politik juga, ya. Kedua memang mereka bergantung sama pariwisata. Kita nggak ada pariwisata, nggak ada orang asing datang jalan-jalan juga, duit kita turah istilahnya Pak dari sources yang lain gitu loh Pak. Kalau kita bicara seperti itu, ekstrimnya ya Pak ya. Ekstrimnya. Tapi kita kan bertanya pemerintah, ini kita insan pariwisata yang berjuang dan pernah menjadi nomor 2 devisa negara, ya, penghasil devisa negara nomor 2 di Indonesia ini. Setelah kejadian 18, solusinya apa buat kita ini gitu loh Pak. Ini yang kita inginkan, presiden bisa bicara sama petani, presiden bisa bicara dengan buruh pabrik, presiden bisa bicara dengan Gojek, presiden bisa bicara, kok sama kita nggak bicara Pak? What's wrong with that? Gitu loh Pak. Itu aja sih Pak poinnya Pak. Makasih. Ya. Menarik sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Anyoman, silakan. Ada benarnya apa yang disampaikan sama Pak Riki tadi. Cuman mungkin volumenya jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan situasi normal Pak Riki. Jadi kayak di Bali, itu teman-teman yang menikmati terutama hotel itu kebanyakan yang di Nusa Dua. Jadi Kuta Sanur itu masih mati suri sebetulnya. Dan juga volume domestik itu tidak bisa mengangkat perekonomian pariwisata kita gitu. Betul Jadi, Pak, betul Pak Nyaman. Itu tadi poinnya Pak. Di daerah lain selain Bali itu hidup Pak. Kalau Bapak ke Jogja nih sekarang saja Pak Freddy lah, ya, atau di Bogor aja Pak, itu hotel itu 100% hampir setiap hari Pak, 1 minggu Pak, 80-100%. Memang saya setuju. Kita ini fokuskan di Bali. Kita semua punya kepentingan di Bali. If you are talking inbound, you suka tidak suka kita bicara Bali gitu loh Pak. Nah sekarang Bali ini kan di bawah Pak, karena memang terkaitannya tergantungannya dengan wisatawan asing itu sangat tinggi Pak dibandingkan dengan wisatawan domestik. Begitu loh Pak Nyaman maksud saya. Iya. Ya.
Mungkin saya bisa tambahkan, Pak. Pak Hakam, silakan. Sebelumnya saya minta selamat sore Pak ya. Ketua, Pak Riki dan Sore, teman-teman Pak. lainnya. Pak Gray, ini Pak Hakam dari Makassar, Pak, anggota kami dari Makassar, Iya, Pak Gray. ini dari Makassar, Pak, dari Intoa Sulawesi, Pak. DPD salam kenal. Sulawesi. Ya, salam kenal kembali, Pak. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Riki itu benar, bahwa pemerintah sekarang tuh sudah melihat bahwa pariwisata kita ini sudah mulai ada pergerakan, Pak, karena apa mereka lihat situasi yang ada di daerah kami itu hampir setiap weekend mulai dari Jumat sampai Minggu, hotel-hotel yang ada di destinasi itu pada penuh, Pak, termasuk transportasi susah dapat untuk mendapatkan kendaraan kalau tidak membuking dari awal-awal. Jadi betul yang jadi dilema untuk kita yang pemain inbound ini, yang khususnya untuk turis-turis mancanegara masuk ke negara kita, karena pemerintah setiap ada meeting dengan kita pelaku pariwisata atau stakeholder pariwisata yang ada di Makassar ini atau Sulawesi Selatan, itu hampir yang menjadi tagline mereka dari pemerintah bagaimana meningkatkan wisatawan domestik, Pak, domestik dan lokal. Jadi mereka belum membicarakan masalah teknis atau apa sinergi untuk bagaimana wisatawan mancanegara ini masuk ke daerah kita. Jadi sesuai apa yang disampaikan tadi Pak Riki itu betul sebetulnya, Pak, Ibu. Jadi ini jadi dilema untuk kita pemain inbound. Surat Intoa kepada Presiden bunyi seperti yang Ibu Lilin sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Semoga terima sukses. Kasih, Ibu. Ya. Terima kasih. Sayangnya Bapak Presiden tidak baca, belum baca. Karena kalau beliau baca, paling tidak kemarin Pak Menko Marves mengatakan 10 hari itu atas arahan Bapak Presiden. Itu sesudah surat kami kirim. Jadi kesimpulan saya beliau belum membaca surat itu. Atau kemungkinan paling buruk beliau mengabaikan surat yang dikirim. Mudah-mudahan saya salah. Kalau surat itu diabaikan, maka kemana lagi kita harus mengadu? Mau ke malaikat, jangan dulu, utang kita masih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Apabila nggak ada pertanyaan yang lain, saya ingin minta pendapat rekan kita dari media. Mbak Dwi, silakan Mbak Dwi berkomentar sesuatu atas apa yang disampaikan Pak Gray, apa yang disampaikan Pak Freddy, apa yang juga disampaikan oleh Dr. Gusde. Mbak Dwi, silakan. Terima kasih, selamat sore. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa didengar, ya. Dari Sabang sampai Merauke bisa mendengar suara Pak. Salam kenal buat Pak Gray dan Pak Freddy Nayawan. Dan Bu Lilin, saya baru lihat hari ini. Begini Pak, kalau boleh Pak, Pak Gray rasanya yang punya video yang viral di airport ya. Kalau boleh saya. Video itu juga diinsert ke yang akan dibikin oleh Pak Yongki. Insert di bawahnya dan mungkin dalam beberapa layar. Nah, surat yang akan dibikin kalau boleh saya dapat dalam, biasa Bu Happy udah tahu, karena saya akan bikinkan dia dalam bentuk foto, dan mungkin ini yang bisa saya bantu untuk bisa diviralkan. Yang untuk Presiden. Iya. Dan saya pikir anggota IINTOA
juga bisa bermain dengan medsosnya dengan cara masing-masing. Jadi kita bisa lebih kuat suaranya keluar. Ya, betul. Terima kasih. Itu yang saya tidak perhatikan selama ini. Mungkin Pak Riki juga, kita selalu bermain melalui DPP yang selalu kita lakukan selama ini. Kita tidak pernah mengatakan, ayo anggota mari buat di media sosial, di Twitter sendirinya, di dia punya FB atau apapun namanya, silahkan di Telegram, silahkan menulis keadaan kita supaya makin gempar lah gitu loh. Dan saya berharap kunjungan Pak Presiden 2 hari ini di Bali bisa melihat Pak kondisi Bali. Ya, kalau protokolnya mengarahkan ke hotel yang kosong atau ke kantor di jalan panorama aja, panorama di jalan yang dibakar di depan tuh loh. Ya, kalau kantor saya kan masuk ke dalam. Ya, benar. Tapi kehadiran beliau di Bali dengan cara beliau sendiri biasanya menangkap apa yang tidak ditunjukkan oleh kaki tangan kiri kanannya, Pak. Belusukan. Ya, ada orang-orang tertentu yang sudah dia lepas duluan. Oh begitu, mudah-mudahan Ya begitu Pak, kita harapkan begitu karena kalau tidak salah ingat juga minggu depan juga beliau ada di sini. Mbak Dwi bilang aja, ayo Pak Joko. Tapi jangan Joko Purwanto gitu loh. Pak Joko Widodo, tolong belusukanlah ke kantor motor Pak. Media ada caranya Pak. Atau asosiasi gitu ya Pak. Media ada caranya untuk bisa melempar suara ke beliau. Oke, barangkali saya coba anggota Intoa di Bali. Pak. Kolaborasi tetap. Pak Wisnu masih ada? Pak Wisnu. Coba Pak Nyoman Kirtiel. Pak Nyoman. Ya Pak Pol. Pak Nyoman, Pak Made Sabde, Pak yang masih ada di sini. Kita bikin pamflet, apa namanya, banner tulis di jalan. Pak Jokowi belusukan ke kantor-kantor Biro Perjalanan Wisata yang tertutup kantornya itu. Ya. Oke. Ya, oke siap. Pak Ketua, narasumber kita Pak Gray mohon izin untuk meninggalkan karena sudah jam 5. Apa bisa kita tutup dan kita ngobrol kemudian? Pak Riki mau omong sebentar aja. Enggak Pak. Kemarin ini waktu Pak Presiden ke Bali, kantor kami sempat didatengin Pas Pampres Pak. Didatangi Pak Pas Pampres. Ya, kayaknya dia mau nggak tahu kenapa dicek semua Pak kantor kami. Kita juga bingung, security kami lapor, ini ada apa Pas Pampres pada datang ke kantor? Mungkin karena sepi jadi nggak jadi Pak. Oke, ya. Baik Pak. Baik Pak Ketua, silakan kita akhiri pertemuan kita. Sesudah acara ini baru kita ngobrol santai. Silakan ditutup Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Gray, Pak Freddy, Bapak dan Ibu yang masih tetap setia untuk hadir di ruangan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu. Dan terima kasih khusus kepada Pak Gray dan Pak Freddy yang telah berbagi pengalaman. Untuk itu, saya menutup pertemuan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pol. Terima kasih Pak Gray. Terima kasih Pak Gray. Bapak Ibu, Pak Freddy. Sore, terima kasih Pak Gray, Pak Freddy. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Bu Yana, selamat sore.